Stand by. Go, go, go! Watch out! Get down! Stay down! Stay down! Fuck! Clear! Clear! Film ini mengadopsi kisah nyata yang terjadi pada 30 April hingga 5 Mei 1980. Kurang lebih terjadi selama 6 hari penuh saat kedutaan besar Iran di Kensington Selatan, London diserbu oleh kelompok teroris bersenjata dan berhasil menyandra 26 orang yang ada di dalam gedung kedutaan. Aksi nekat kelompok bersenjata ini pun sempat mengguncang dunia, terutama pemerintahan Inggris dan Iran. Untuk mengatasi situasi darurat tersebut, pemerintahan Inggris mengirim seorang negosiator dan resimen pasukan khusus Angkatan Darat Inggris Special Air Service Regiment atau yang disingkat SIS untuk membebaskan para sandera dan melumpuhkan kelompok teror di sana. Peristiwa mencekam ini pun terjadi selama 6 hari pengepungan di kantor kedubes Iran di London. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film bergenre aksi trailer yang berjudul 6 Days yang dirilis pada tahun 2017 dan merupakan film produksi dari negara Britania Raya dan Selandia Baru. Nah, sebelum lanjut, kita intro dulu. Back at home, 31 wounded. It is the most devastating terrorist attack in Asia in This has been precipitated, at least in... Setelah pemberitaan tentang terorisme yang marak terjadi di beberapa negara, tepatnya pada 30 April 1980 terlihat 6 orang tak dikenal berjalan tergesa-gesa menuju ke gedung kantor dubes Iran yang berada di 16 gerbang Pangeran Kensington di London. Mereka yang ternyata membawa senjata langsung menerobos masuk ke dalam kantor dubes Iran dan menyandra sejumlah orang yang ada di sana, termasuk petugas keamanan yang menjaga kantor kedutaan, jurnalis BBC, pengunjung dan staf kedutaan. Tak berselang lama, kejadian seorang wartawan BBC bernama Kate Eddy yang hendak berkunjung ke kantor kedutaan dihadang oleh petugas keamanan di sana. Ia diberitahu jika saat ini kantor kedutaan sedang dikuasai oleh pihak teroris. I want to negotiate it here now! All of you get back! You! I said you want to die! Scene kemudian berlanjut ke seorang Kopral 2 bernama Rusty Firman, salah satu anggota dari resimen pasukan khusus 22 Angkatan Darat Inggris Special Air Service atau yang disingkat SIS. Setelah latihan, ia dan timnya menerima panggilan tugas untuk melaksanakan operasi penyerbuan dan penyelamatan para sandera di kantor kedutaan Iran London dengan kode sandi Operation Nimrod. Di saat yang bersamaan, kita berkenalan dengan Mike Vernon, seorang inspektur kepala kepolisian metro dari unit negosiasi. Ia diperintahkan untuk bernegosiasi dengan pihak teroris demi membebaskan para sandera. Setibanya di sana, mereka mendapat panggilan dari pihak teroris yang langsung meminta tuntutan pembebasan 91 tahanan Arabistan yang ada di penjara Iran Selatan. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, maka kelompok teroris ini akan membunuh para sandera satu persatu. Diketahui kelompok teroris ini menamai mereka dengan sebutan Gerakan Revolusi Demokrasi bagi Kemerdekaan Arabistan. Di luar kantor kedutaan terlihat jurnalis dari media cetak maupun televisi telah ramai berkumpul untuk meliput peristiwa yang sedang terjadi. Tak terkecuali Kate Eddy yang melaporkan secara langsung situasi darurat di kedutaan Iran London. This is Kate Eddy live from Princess Gate. Pada malam harinya bertempat di ruang pengarahan kantor kabinet A, Menteri Dalam Negeri bernama William mengadakan rapat kabinet darurat bersama Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Intelijen, dan berbagai otoritas layanan publik lainnya untuk membahas mengambil langkah-langkah dalam pembebasan para sandera di kedutaan. Di saat yang bersamaan, Rusty dan timnya baru saja tiba di lokasi. Gedung Universitas Kedokteran Umum Kerajaan yang bersebelahan dengan kedutaan Iran dijadikan mereka sebagai tempat pos pengintai.
Keesokan harinya, Mayor Hector Gulan, komandan dari unit SAS, telah berada di belakang kantor kedutaan Iran untuk memberikan komando ke Rusty dan timnya. Melalui alat komunikasi, ia langsung memberikan perintah ke Rusty dan timnya untuk segera bersiaga melakukan penyerbuan. Karena sesuai dengan perintah dari atasan, jika sandera ada yang tertembak, maka pasukan SAS segera ambil alih kendali. Stand by. Max yang masih berada di gedung taman kanak-kanak 7 pintu dari kantor kedutaan Iran berusaha menghubungi pihak teroris untuk bernegosiasi lagi. Diketahui pimpinan teroris ini bernama Salim. Max memberitahu Salim jika ia belum bisa memenuhi tuntutan yang kemarin karena hubungan pemerintahan Inggris dan Iran saat ini sedang tidak rukun. Sangat tidak mungkin bagi pemerintahan Inggris untuk membebaskan tahanan Arabistan di Iran. Namun Max berjanji akan membantunya jika Salim mau membebaskan satu sandera dan tidak membunuh para sandera lainnya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Salim. Dari luar terlihat seorang sandera dari dalam kantor kedutaan keluar dengan memegang perutnya. Ia pun segera diselamatkan oleh petugas yang berjaga di sana. Ternyata sandera ini sengaja dibebaskan Salim karena ia memiliki penyakit usus yang kronis. Karena tak ada korban, Rusty dan timnya pun diminta komandannya untuk beristirahat. Thank you, Salim. Masih dari sambungan telepon, Salim memberitahu Max jika ia sudah menuruti kemauan Max untuk membebaskan satu sandera dengan selamat. Dan kini Max yang harus mau menuruti kemauan dari Salim. Jika tidak, maka nyawa para sandera akan jadi taruhannya. Dikarenakan sudah waktunya makan siang, Max pun menawarkan makanan untuk Salim dan yang lainnya. Bahkan Max sendiri yang bersedia untuk mengantarkan makanan tersebut. Dari balik jendela, Max akhirnya mengetahui wajah Salim sang pemimpin teroris. Sebelum pergi, Salim meminta Max untuk mengumpulkan dubes-dubes Arab dan menyediakan 2 bus untuk mereka pergi ke bandara. Max hanya diberi waktu 1 hari untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika tidak, maka ia benar-benar akan membunuh para sandera dengan sadis. Tapi Max menawarnya dengan meminta waktu 2 hari karena tidak mudah mengumpulkan semua dubes-dubes Arab di Inggris. Mendengar penawaran tersebut, Salim sempat menolak dengan keras dan Max sempat mendapat todongan senjata. Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, akhirnya Salim bersedia memberi waktu 2 hari ke Max untuk memenuhi tuntutannya. Pada malam harinya, tim dari Max menurunkan alat penyadap suara dari atas gedung kedutaan untuk mendengar semua pembicaraan yang ada di dalam gedung dan memasang juga kamera pengintai untuk melihat situasi di sana. Di saat yang bersamaan juga Rusty dan timnya mulai menyusun kembali rencana penyerbuan ke gedung kedutaan. Mereka menginginkan aksi penyerbuan dilakukan secara senyap, cepat, akurat, serta tepat sasaran. Namun mereka juga harus memiliki rencana kedua, karena diketahui tadi Salim meminta 2 bus untuk pergi ke bandara. Maka dari itu keesokan harinya Rusty dan timnya kembali ke markas mereka untuk berlatih penyelamatan sandera di bus. Selesai latihan di markas, pada malam harinya pasukan SAS ini pun kembali lagi ke pos pengintaian mereka dan langsung mengamati area target mereka dari atas gedung. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan lagi di lantai berapa para teroris menyandra para sanderanya. Setelah itu Rusty diberitahu seniornya bahwa kabinet pemerintahan Inggris tak menyetujui pasukan SAS untuk melakukan serangan ke bus. Maka dari itu kolonel mereka memerintahkan untuk melaksanakan rencana pertama, yaitu penyerangan ke gedung kedutaan. Skenarionya pasukan SAS akan dibagi menjadi 2 regu. Regu pertama akan menyerbu dari bawah kantor kedutaan yang dipimpin oleh Rusty.
Sedangkan regu kedua akan dipimpin oleh seniornya yang akan menyerbu dari atas gedung. Dari info intelijen, target mereka diketahui berada di lantai 2. Di hari keempat, Salim berdebat dengan Faisal, salah satu anggotanya. Faisal mengancam akan benar-benar membunuh sandranya jika hari ini Salim gagal memastikan tuntutan mereka terpenuhi. Di saat yang bersamaan, Max diberitahu jika Liga Arab tak akan mengutus dubes-dubesnya ke Inggris. Bahkan orang Arab tidak mau ada teroris yang keluar dengan selamat dari Inggris. Tak lama kemudian telepon pun berdering. Salim kembali menagih tuntutannya ke Max. Dengan terpaksa Max pun harus berbohong dengan mengatakan dua tuntutannya sedang dalam perjalanan dan butuh waktu yang lama. Tapi Salim tak percaya. Bahkan ia mengetahui jika ada tentara Inggris yang bersiaga di sebelahan tempat mereka. Dan Salim juga mengetahui Max telah memasang alat penyadap. Untuk mengalihkan perhatiannya, Max menawarkan bantuan lainnya ke Salim, yang dengan segera Salim meminta kantor berita BBC mau membacakan semua tuntutannya secara live di siaran internasional. Max pun bersedia mengabulkan permintaan Salim dengan syarat bebaskan lagi satu sandera. Yo! Come, you will come, you. Singkat cerita, satu sandera pun dibebaskan. Di hari kelima, Rasti dan timnya kembali latihan simulasi mengeluarkan para sandera yang disekap. Dengan cermat, Rasti menentukan posisi rekan-rekannya saat mereka menjalankan aksinya nanti. Stand by, proxy. Selesai latihan, Rasti dan timnya kembali lagi ke pintu utama penyerangan mereka untuk bersiaga melakukan penyerbuan. Karena berdasarkan kabar, Salim akan mengeksekusi mati satu sanderanya jika BBC tak menyiarkan tuntutannya. Tepat pada pukul 6 malam, BBC akhirnya menyiarkan dan membacakan semua tuntutan Salim CS. Salim pun kembali menghubungi Max untuk mengucapkan terima kasih karena telah memenuhi tuntutannya yang satu ini. Dan sebagai imbalannya, Salim akan membebaskan dua orang sandera. Nah, ternyata guys, dalam pembacaan tuntutannya yang disiarkan BBC terkuak alasan kenapa Salim CS menyerbu kantor kedutaan Iran di London. Alasannya karena tekanan dan penindasan pemerintahan Iran di Arabistan. Sekedar informasi kawan-kawan, Arabistan ini kaum minoritas beretnis Arab di Iran atau lebih dikenal dengan nama Khuzestan. Sedangkan kaum mayoritas di Iran adalah orang beretnis Persia. Arabistan selalu mendapat tindakan diskriminasi, kekerasan dan lain-lainnya dari pemerintahan Iran yang bermayoritas orang Persia. Padahal wilayah Arabistan sangat kaya minyak dan selalu menguntungkan bagi pendapatan negara Iran. Inilah yang membuat Salim CS nekat melakukan aksi terorisme ke kantor kedutaan Iran di London. Salim menginginkan kemerdekaan dari penindasan. Dan ini adalah upaya Salim untuk mempublikasikan perjuangan mereka sehingga mendapat perhatian dari dunia internasional, khususnya negara-negara barat. Berdasarkan informasinya begitu guys. Di hari ke-6, Rasti dan rekannya menatap begitu lama ke dinding informasi untuk melihat foto-foto teroris dan mengingat wajah-wajah mereka agar nantinya ia bisa membedakan mana sandera dan mana Salim CS saat aksi penyerbuan. Di saat yang bersamaan, seorang polisi yang menjadi sanderaan oleh Salim menghubungi Max untuk memberitahu jika ada satu sandera yang akan dieksekusi mati jika tuntutan mereka hari ini tidak dipenuhi. Polisi itu menghubungi Max karena diperintah oleh Salim. You bring the bus here now. You're me. Faisal yang merasa dipermainkan oleh Max beberapa hari terakhir mengancam akan membunuh satu sandera. Namun Salim mencoba menenangkannya agar tak melakukan di luar rencana awal mereka. Tapi karena kesabaran Faisal yang telah habis dan amarahnya telah memuncak, sandera itu pun ditembak mati oleh Faisal. Menteri Dalam Negeri yang masih bersama dengan kabinetnya menerima laporan bahwa ada satu sandera yang telah dieksekusi mati. Ia juga telah menerima perintah dari Perdana Menteri Inggris untuk melaksanakan aksi militer. Tak hanya itu, Perdana Menteri juga menginginkan aksi penyerbuan tersebut diliput dan disiarkan secara live agar dunia tahu inilah cara Inggris menangani kelompok teroris bersenjata. Agar rencana pasukan SAS ini berjalan dengan lancar, Max diperintahkan untuk menghubungi Salim dan mengajaknya berbicara selama mungkin. Ini diperlukan untuk mengalihkan perhatian Salim saat Rasti dan timnya mulai melakukan penyerbuan ke kantor kedutaan.
Sesuai dengan rencana, pasukan SAS ini pun dibagi menjadi 2 regu. Ada yang menyerbu dari bawah dan ada yang dari atap gedung. Waktu yang semakin mepet, tim pasukan khusus Inggris ini pun segera beraksi. Stand by. Advance to A position. I say again, all teams, advance to A position. Bravo 1, rear team in position. Put him down, boys. We're gonna let off the charge. Go, go, go! Smashing it! Watch out! I'm all right. Get in there! Blackburn! Clear! Keep it moving, John. We need to clear this floor. Stairs are clear, send them down. 4 female hostages. Clear! Come on, boys, let's go. Get down! Everybody, stay down! Fuck! Right! I'm not ready! Get down! Stay down! Go! Get up! Get down the stairs! Move! Placement, here. There are still 2 X-rays missing. Move! On your fucking feet, Sam! Out! Now! Okay, lads, let's bring him out right now, yeah? Hurry up! Let's go! Move it! Send him down to me! Come on, forward! Move! Keep moving! Move! To me! Come on! Eyes forward! Move! Keep moving! The boys all made it. They all made it, boys. Dalam serangan tersebut, pasukan SAS berhasil membunuh 5 orang teroris termasuk Faisal dan Salim. Sedangkan satunya lagi tertangkap saat proses evakuasi. Ia ketahuan menyamar sebagai korban penyanderaan. Kondisi semua para sandera dalam keadaan baik-baik saja, walau satu di antara mereka harus tewas sebelumnya di tangan Faisal. Pasukan SAS yang berhasil menyelesaikan misinya dengan sempurna segera kembali lagi ke markas mereka. Keberhasilan pasukan khusus Inggris ini dalam tugasnya mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari pemerintahan Inggris dan menjadi unit pasukan khusus kebanggaan bagi warga Inggris. Sementara itu, Max ia segera menghubungi istrinya untuk memberitahu keadaannya saat ini yang baik-baik saja. I'm all right, love. I'm sorry. Thank God. Just didn't want you to worry. Dan film ini pun ditutup dengan informasi tentang Rusty Freeman yang bertugas di SAS selama 15 tahun. Setelah bertempur di seluruh dunia, ia pun pensiun dan tinggal di Inggris. Lalu wartawan BBC Kate Eddy berkali liputannya yang berani tentang pengepungan selama 6 hari di kedutaan Iran, ia dipandang memiliki sebuah terobosan yang baru. Ia juga menjadi salah satu penyiar BBC paling terkenal selama 2 dekade sampai menjadi kepala reporter di sana. Sedangkan Max Vernon ia dipromosikan menjadi komisaris besar. Setelah mempelajari taktik pengepungan dari FBI, ia mengelola kursus negosiasi kepolisian metro di Hendon. Setelah itu ia tak pernah kembali lagi ke Princess Gate. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye bye.